Kalau dengan dukungan internasional sebesar 41, maka yang kita turunkan adalah 1 miliar ton CO2 equivalent sampai 2030. Itu yang harus kita lakukan. Nah, next. Nah, ini di dalam dokumen LTS RCCR kita atau Long Term Strategy Low Carbon and Carbon Resilient kita mengembangkan 3 senario ini. Senario yang pertama itu artinya kita tidak melakukan apa-apa. Current policy scenario katanya. Ya kita biarin, kita nggak ikut mengurangi emisi, nggak perlu mengatasi deforestasi, nggak perlu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, tidak perlu mengurangi emisi dari fossil fuel dan sebagainya. Maka yang terjadi nanti emisi kita 2030 itu bisa jadi sampai 2 miliar ton CO2 equivalent. Yang kedua, kita menggunakan transisi senario namanya, yang kedua ini. Boleh nggak saya pinjam? Ini terima kasih ya Mas. Ini ya caranya. Wah, yang kedua ini. Nah, transisi yang kedua ini kita lebih menekan kepada misalnya sektor kehutanan saja. Nah, energinya kita tidak lakukan. Memang kita mampu mengurangi emisi sampai di 1.800 sekitar 1,8 gigaton atau miliar ton lah ya. Ini juga tidak bagus dua ini. Nah, yang ketiga coba diklik next. Nah, sekarang kita tuh di sini sebut. Kenapa? Ini yang disebut dengan low carbon resilient tadi ya. Nah, kita ingin harus ada strategi yang lebih masif. Makanya kita ingin nanti full netting by 2030. Pada tahun 2030 emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan kita itu sudah lebih rendah dari sekuestrasi dan simpanan karbonnya, sehingga kita bisa mengurangi mencapai pengurangan emisi yang sangat signifikan ke depan. Next. Jadi di dalam LTS LCCR kita ini, Bapak Ibu semuanya ya, kita ingin sebetulnya mencapai yang namanya net zero emission. Ya, sering dikenal sekarang NZE 2060 atau lebih cepat. Kalau negara-negara maju kayak Inggris, Amerika dan sebagainya, mereka pengennya capainya di 2050. Kita 2060 karena kita butuh pembangunan dan seterusnya. Bagaimana cara kita mencapai full netting ini? Ini paling tidak 7 strategi utama kita mencapai full netting itu. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengurangi emisi dari kegiatan deforestasi khususnya di lahan mineral dan lahan gambut. Bapak Ibu kalian ketahui, kita itu sebetulnya pemilik lahan gambut terluas di dunia, 15 juta hektar. Saingan kita adalah gabungan Kongo Republic dan Democratic Republic of Congo. Kebetulan saya sudah pernah ke sana. Jumlah kedua negara ini 13 juta hektar gambut. Kita 15. Nah, kalau ini bisa kita kendalikan, ya deforestasinya dan sebagainya, maka kita bisa mengurangi emisi secara signifikan. Yang kedua adalah pemulihan atau restorasi gambut. Gambut itu supaya diketahui dia gudang karbon. Ibu moderator tahu ya, gambut itu adalah sebetulnya tumpukan bahan organik dari pohon, dahan, ranting dan macam-macamnya yang mengalami perlambatan dekomposisi, ya, proses pembusukan karena kondisi geografik dan kondisi airnya sangat asam. Karena airnya sangat asam, maka tidak banyak bakteri pengurai yang bisa bertahan di situ. Sehingga terjadilah tumpukan bahan organik. Bahan organik itu di Kalimantan Tengah itu ada yang 24 meter kedalaman gambut. Di Sumatera, di Kalimantan Barat ada pernah dihitung sampai 28 meter. Nah, tumpukan bahan organik ini disebut karbon. Ya. Nah, estimasi seluruh karbon yang ada di gambut ini
yang 15 juta hektar tadi 42 sampai 48 miliar ton karbon yang tersimpan di situ. Ya tadi kita cuma mau mengurangi 2 miliar kan dari international assistance. Nah, gambut ini seyogianya atau istilahnya bahasa saya itu Pak Rektor, gambut itu apa ya, kodratnya kan harus basah dan lembab. Karena tadi 90% dari ekosistem gambut itu air plus bahan organik. Nah, kecenderungan kita adalah bagaimana kita mengeringkan dia. Bangun sawit HTI di gambut, terus kita bangun kanal-kanal. Gambut dalam keadaan asli, murni, primer, harusnya dia seperti spon. Kalau kita spon yang nyuci piring, pernah ya ada mahasiswa ya? Tahu kan spon? Kalau direndam spon kan air semua. Gambut tuh analoginya begitu. Nah kalau kita iris, ya bikin kanal-kanal, airnya keluar semua ke perairan. Apa yang terjadi? Muka air di gambut tuh turun. Nah kalau muka airnya gambut turun, berarti bahan organiknya terekspos, kering. Nah karena ini bahan organik, 60% gambut itu ada bahan organik, maka yang terjadi kita menyediakan bahan bakar. Tinggal api dan oksigen aja, kan begitu. Makanya kita kebakaran tiap tahun di gambut itu. Dan hanya bisa memadamkan siapa? Kadang-kadang maaf nih saya katakan. Tuhan, karena ngirimin hujan sampai banjir, baru padam. Karena yang namanya kalau terjadi kebakaran gambut, yang terjadi adalah underground fires. Dia kita nggak lihat apinya, tapi asap terus. Nah, karena dia hidup di bawah. Selama api ini tidak menyentuh air, dia tidak akan berhenti. Nah, karena ada air di situ, makanya keluar asap. Makanya hentikan mengeringkan gambut, hentikan mendrainase gambut, supaya kita tadi mencapai yang namanya pollination by 2030. Artinya apa? Gambut yang sudah kita kanal-kanal itu baik di perkebunan, baik di HTI, baik yang di masyarakat, coba kita lakukan water managementnya. Kita pasang sekat-sekat kanal, kita pasang infrastruktur pembasahan gambut supaya airnya kita tahan. Kita angkat pada musim kemarau, kalau gambutnya tetap basah dan lembab, maka dia sulit untuk terbakar. Jadi tidak perlu kita padamkan pakai macam-macam gitu ya, tapi dengan menjaga air aja sudah bagus. Yang kedua, tentu kita ingin tetap mempertahankan kapasitas hutan untuk mensekuestrasi karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida yang ada di atmosfer ini kan lewat proses fotosintesis disimpanlah di dalam biomasa pohon, batang dan akar dan sebagainya menjadi karbon. Maka kita jaga hutan yang ada, ya, kawasan konservasi kita jaga jangan terjadi deforestasi, jangan terjadi perambahan. Lahan-lahan yang kosong terasip mangrove kita tanam kembali supaya dia menyimpan karbon. Nah itu, ya. Jadi lewat restorasi dan pemulihan hutan termasuk mangrove di dalamnya. Berikutnya tentu lewat pengelolaan hutan lestari. Ini Bapak Ibu semuanya kalau di kehutanan itu kita menerapkan yang namanya low impact logging. Kan dulu kalau logging yang tidak menerapkan low impact logging atau logging serampangan, dia nebang satu pohon, ratusan pohon lain atau anak pohon lain ikut mati gitu ya. Kemudian ditarik lagi paksa pakai alat berat kan begitu Prof ya. Hancur semua nih. Ah itu emisi. Melepas karbon juga ya. Kalau dia perlu dekomposisi dan sebagainya, terbakar dan seterusnya. Nah, sekarang diatur caranya, oh di sana pohonnya ditandain, ditarik pelan-pelan, dibuat jalur anunya dan seterusnya. Yang kedua lewat yang namanya sistem silvicultur teknis intensif. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah ini, optimalisasi tindakan yang sifatnya produktif ya. Lewat membangun hutan tanaman dan seterusnya yang bisa memperkuat sekuestrasi karbon. Next. Ini kira-kira rinciannya, saya tidak mau jelaskan satu persatu, tapi strategi kita mencapai yang namanya forest land use and net sink itu bisa kita lakukan dari kegiatan ini semua.
ya tadi yang saya sampaikan di awal, ya, dan seterusnya. Termasuk kuncinya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan lahan gambut dan mangrove, dan seterusnya. Next. Ini detailnya saya kira. Jadi harapan kita dengan 3 strategi besar, jadi penurunan emisi gas rumah kaca dari pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, kemudian dari pengelolaan lahan gambut, kita juga menerapkan skenario yang kedua atau strategi besar kedua, peningkatan serapan karbonnya, gas rumah kacanya, lewat pembangunan hutan tanaman dan seterusnya, penerapan low impact logging dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan serapan gas rumah kaca di kawasan-kawasan konservasi. Dengan demikian kita bisa mencapai yang namanya pollination by 2030 yang saya sampaikan tadi, menuju ini dengan program dan kebijakan sebanyak 11 ini, ya. Next. Nah, kaitannya pollination itu dengan SDGs, saya kira tidak saya sampaikan satu persatu, tapi tentu kalau kita menjalankan ini, sebagian besar dari Sustainable Development Goals kita itu akan bisa kita capai, kita kuatkan dan kita dukung, yaitu keseimbangan secara inklusif antara aspek ekonomi, society, dan biosphere atau environment yang kita capai, ya. Next. Bagian kedua yang ini. Tadi salah satu tulang punggung kita mencapai pollination itu adalah melalui kegiatan rehabilitasi mangrove. Nanti khususnya yang di Kalimantan Utara seperti apa. Next. Nah, kita juga Bapak Ibu udah nggak salah saya tadi ya. Saya ingat karaoke, Prof. Ini pada ngantuk kelihatannya. Masih nggak? Masih kuat nggak? Memang anak-anak muda sampai ngantuk itu keterlaluan. Kalian adalah generasi milenial. Kalian pengganti kami ini ke depan. Ya nggak, Prof? Kalau ngantuk sekarang berarti nggak bisa. Harus semangat. Tiba-tiba ngantuk langsung itu temannya tolong diingatin. Gitu supaya tetap bangun ya, supaya tetap semangat. Jadi kita itu memiliki lahan mangrove terluas di dunia, tropis, ya. Coba lihat, jadi sebarannya tuh ada di Sumatera, terutama di pantai utara Sumatera, ada di Kalimantan Barat misalnya, di Kalimantan Utara ini termasuk yang terbesar kalau kita lihat. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di Jawa dikit, tuh nanti kita lihat datanya, di Sulawesi dikit, Papua banyak, Maluku dan seterusnya. Dan yang merah-merah itu mangrove yang masih primer, masih lebat istilahnya, bukan yang botak-botak. Yang botak-botak ini termasuk kategori mangrove sedang. Artinya apa? Tadi saya sampaikan setelah turun dari pesawat tadi, kita lihat di Kaltara ini daerah Tarakan nih, banyak mangrove botak. Betul nggak? Kenapa dibotakin? Untuk tambak. Nanti kita lihat bagaimana cara kita mengelola tambak itu supaya tidak hanya tambak tapi kita pulihkan mangrove-nya supaya hasil tambaknya bagus, ya. Next. Ini luas mangrove kita. Jadi kita nih hebat kan ya Indonesia itu. Gambut tropis terluas di dunia, mangrove tropis terluas di dunia. Gak ada negara lain yang seluas kita gitu di tropis. Tapi harusnya sumber daya alam itu menjadi kebanggaan kita sekaligus menjadi inclusiveness antara aspek kita mengejar untung, ekonomi, sosial, dan aspek lingkungannya harus kita jaga. Jangan kita ngejar ekonomi aja, kita gundulin semua mangrove-nya. Akibatnya apa? Ya mungkin langkah awal tambak itu menghasilkan ikan atau udang yang bagus. Tetapi karena sumber nutrien tambak itu sebetulnya alaminya dari mangrove-nya nggak ada. Ya dari tahun ke tahun produktivitasnya akan menurun. Begitu. Coba kalau kita ngelola dengan sistem silvipasture misalnya.
Mangrovenya kita jaga, pinggir-pinggirnya di tengah-tengah kita tanam, terus kita bikin kolam yang bagus, pasti hasilnya lebih bagus. Tapi karena kita terlalu ambisius mengejar hasil secepat-cepatnya dalam jangka waktu pendek, tapi jangka panjangnya menyebabkan masalah. Jadi kalau kita lihat memang Papua paling besar, ya. Kemudian diikutin Kalimantan, pasti Kalimantan ini Kaltara nanti banyak. Kemudian baru Sumatera, baru Maluku, terus Sulawesi, Bali, Nusra, dan Jawa. Jawa itu cuma 35 juta. 35 ribu lahan mangrovenya. Next. Nah, kalau kita bicara fakta tentang mangrove di Indonesia ini, di dunia dan di Indonesia ini, Indonesia nih ya, kanan ini. Di dunia ini. Itu mangrove itu memang ditemukan di 124 negara di dunia ini. Tetapi 75% mangrove dunia ini hanya ada di 15 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Kemudian dia hanya menempati 1% dari wilayah dunia ini, ya, wilayah hutan terutamanya, hutan tropis. Kemudian tadi yang saya bilang kita ini terbesar, terluas, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan 3,31 juta hektar, 23% dari mangrove tropis di dunia ini ada di kita. Ya. Kemudian 43 jenis mangrove tropis, kemudian di Indonesia itu mewakili 80% dari mangrove tropis dunia. Next. Ini kalau kita bicara fungsi dan peran mangrove, ya. Jadi peran mangrove tuh bukan hanya ini, Bapak Ibu semuanya. Provisioning service ini tadi menghasilkan kayu, menghasilkan kepiting dan lain-lainnya. Di sini dia. Tapi kita kadang-kadang lupa ini. Nah, regulating service ini, mangrove itu juga karbon, ya. Baik karbon yang di vegetasinya maupun yang disebut dengan buried carbon, burial carbon yang ada di tanah mangrove-nya itu lebih besar dari vegetasinya. Nah, ini penting untuk regulasi iklim. Jadi kalau kita buka mangrove, kita tebangin dan seterusnya, emisi gas rumah kaca naik. Mungkin kalau ada tambak, methane naik. Ya. Sehingga regulating service-nya hilang kalau kita babat habis. Ini juga supporting service-nya banyak, ya. Jadi menjaga pantai dari abrasi. Ini kita kadang-kadang tidak paham konteks ini yang dari TNI ya Pak. Ini mangrove dan gambut kita itu sebetulnya dari sisi pertahanan keamanan menjadi barrier. Ya. Dulu saya bilang biasanya gambut itu kan di belakang mangrove dia. Mangrove dulu, gambut. Kalau gambut kita primer, baik saya bilang. Kan tadi saya bilang ada kedalaman gambut kita sampai 24 meter. Kalau rudal dari negara lain Pak, jatuh, plung, nyemplung di gambut, langsung tenggelam itu rudalnya. Daya ledaknya kecil Pak. Itu satu. Ya, coba cek yang saya sampaikan betul apa enggak. Karena gambut tadi dia sangat ini. Yang kedua, kalau tentara konvensional, serangan lewat konvensional, lewat daratan. Kalau biarpun tentara Amerika itu tinggi-tinggi, mungkin 2 kali lipat saya tingginya ya. Gagah-gagah, kalau dia jalan di gambut yang masih bagus, kakinya tenggelam-tenggelam, paling mampu dia 100 meter. Kita tembak duluan, betul nggak Pak? Kan baru dia masuk, tembak duluan. Tank dia pakai nih, masuk ke gambut. Belum nyampe kemana tenggelam tanknya. Kan gitu. Itu aspek pertahanan yang nggak pernah kita pikirkan. Dengan menjaga gambut misalnya. Nah, mangrove juga sama. Mangrove itu kalau dia baik Pak, dari sisi pertahanan keamanan, ya tadi musuh juga mau datang, kalau mangrove-nya padat, tank nggak bisa kan nerobos tuh mangrove. Ya. Kemudian tentaranya masuk misalnya, mungkin hanya 100 meter dia udah capek duluan, apalagi ditambah ada buaya di situ, ya ada ular. Kan kalau mangrove bagus tuh begitu kan,
di luar buaya darat maksudnya. Nah itu kalau bagus ya. Yang berikutnya dari sisi ekonomi, kalau mangrove kita nih, dia adalah barrier pantai. Kalau hilang mangrove maka terjadi abrasi pantai. Apa yang terjadi? Zona ekonomik eksklusif kita semakin menjorok ke dalam. Kan begitu. Tetangga kita di sebelah, Singapura dan Malaysia terus mereklamasi pantainya supaya masuk makin jauh gitu kan. Nah kita biarin. Abrasi tadi yang saya bilang di Batam itu habis pulau-pulau. Kan itu implikasi politik, sosial, ekonomi dan pertahanan, keamanan, ekosistem mangrove dan gambut itu luar biasa. Makanya kita harus tetap memperhatikan. Apalagi ini social cultural ini. Adik-adik mahasiswa pernah nggak datang ke mangrove? Ini pernah masuk mangrove belum? Coba angkat tangan yang pernah. Masih banyak yang nggak pernah ya. Cuma dikit dong. Oh itu banyak ya. Pernah pacaran di mangrove nggak? Loh ini serius ini. Pernah ya? Coba saya tanya nih, yang pernah pacaran di mangrove yang mangrove-nya masih bagus dengan mangrove-nya yang sudah gundul apa bedanya? Adem. Hah? Apa? Adem, nah, betul. Kalau pohon mangrove-nya masih bagus, berjam-jam berdua di situ. Sejuk gitu kan? Suara burungnya, tiba-tiba buaya datang, kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda pacaran di tengah mangrove yang nggak ada pohonnya, gimana? Paling-paling tahan 30 menit. Udah kita pergi aja cari mangrove yang bagus, kan begitu kan? Tempat sembunyinya, kan gitu. Nah itu suatu analogi ya. Kalau itu yang disebut cultural, social, services dari mangrove. Dulu bahkan ada obat-obatan yang hanya ditemukan di daerah mangrove. Si sosial banyak di situ, edukasi, saintifik banyak. Tadi buah apa tadi Pak? Terep ya? Buah tarap tadi Pak Rektor kasih saya ya. Katanya buah tarap ini Pak Rektor sering makan sebelum ke Jakarta katanya. Ternyata buah tarap itu baru saya lihat di sini loh. Manis, enak, bijinya kecil. Katanya bisa untuk vitamin, untuk kesehatan, kelancaran pencernaan, yang paling penting lagi meningkatkan vitalitas kata Pak Rektor. Ya? Maksudnya vitalitas ini untuk bekerja, untuk terus bersemangat. Makanya saya semangat ini karena makan buah itu tadi. Ya, jadi saya segar terus. Maka itu perlu dibudidayakan. Karena banyak juga mangrove itu pohon-pohon yang berguna bagi kegiatan yang lain-lain. Apalagi nih biological services-nya. Ya tadi ada sedimen, ada macam-macam. Terus next, ini Bapak Ibu semua yang terkait dengan regulating services. Kita lihat di tropis ini, mangrove itu bisa menyimpan 1 hektar bisa sampai 1000 ton karbon per hektar. Itu hasil kajiannya. Itu lebih 4 kali lipat dari yang di upland ya, hutan di upland. Bayangan dia bisa menyimpan. Nah, gambut bahkan lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian supporting service-nya macam-macam nih tadi yang saya bilang, yang saya jelasin tadi. Next. Ini, jadi hasil kajian bahwa potensi stok karbon di mangrove di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia itu rata-rata lebih dari 1000 ton karbon per hektar atau 1000 ton megagram karbon per hektar. Ya, kemudian laju pertumbuhannya juga tinggi. Kalau dia bagus dan seterusnya bisa rata-rata 3,6 juta ton per hektar per tahun. Yang paling ini lagi, stok karbon kita itu antara 1083 sampai 1340 sekian ton per hektar ya. Kemudian di Papua, kebetulan saya kemarin baru dari Papua ngelihat yang di
Di Papua itu mangrove-nya tebal-tebal, ya. Makanya tidak heran sampai 2.700 ton per hektar rata-ratanya. Next. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa pemerintah mentargetkan 600.000 hektar pemulihan atau restorasi mangrove seluruh Indonesia. Yang targetnya ada di 9 provinsi. Tentu luas 9 provinsi, mangrove di 9 provinsi itu ada 2,5 juta hektar. Nah, pemerintah membentuk yang namanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, bekerja sama dengan juga KLHK selaku pemangku kegiatan, bersama-sama melakukannya di 9 provinsi ini. Nah, kalau kita lihat Kaltara, ternyata luas Kaltara ini. Ya. Ada luas existing mangrove. Existing ini maksudnya mangrove yang ada di Kaltara itu hampir 180.000 hektar. Ya. Kemudian potensi tambaknya itu ada 117 hektar. Kemudian non tambak ada 4.000, sehingga total existing mangrove di Kalimantan Utara itu hampir 300.000 hektar. Next. Ini pola-pola kita melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Ada yang lewat pola tanam murni, ada silvofishery yang tadi saya sampaikan. Nanti kita lihat ada rumpun berjarak, ada pengkayaan dan associated mangrove aquaculture. Next. Ini sebarannya di Kaltara, ya. Jadi yang lebat ada 134.000 hektar lebih masih. Yang sedang ada 41.615 dan yang jarang itu 2.000. Jadi sebetulnya target yang kita lakukan pemulihan murni ini, kalau yang ini kayaknya masih kita perlu jaga. Next. Ini yang potensi mangrove-nya, habitatnya. Jadi lahan terbuka ada yang terabrasi 450 hektar, tambak 117 hektar lebih. Jadi target pemulihan mangrove di Kaltara ini lebih banyak kepada bagaimana kita memulih bekas tambak ini. Next. Ini angka-angka saja saudara-saudara sekalian, jadi tadi sudah saya sampaikan. Next. Ini sasaran yang kita akan lakukan, Pak Rektor. Jadi ini saya kira perguruan tinggi memegang peran penting, ya. Karena melakukan rehabilitasi mangrove itu pertama juga perlu scientific base yang kuat. Ya, pasti Ibu dari kehutanan pasti punya knowledge yang luar biasa dalam rangka melakukan bagaimana prasyarat baik saintifik maupun lain-lainnya dalam rangka merehabilitasi mangrove supaya bisa sukses. Yang kedua, kita ingin bahwa hasil rehabilitasi itu bisa dikuantifikasi secara teknis, secara saintifik dan sebagainya, peran pentingnya dan seterusnya. Ya, next. Ini rinciannya saya kira ada di 3 kabupaten ini ya. Ada Nunukan, ada Tanah Tidung dan Tarakan yang rencana rehabilitasi. Next. Nah, ini yang penting, kenapa saya penting di sini, karena memang targetnya tadi saya bilang banyak tentang tambak. Ada beberapa focus group discussion yang dilakukan oleh BRGM bersama dengan BPDAS, ya, Mas, ya, menemukan bahwa ada keinginan masyarakat memperbaiki manajemen pengelolaan tambaknya. Ada aspirasi bahwa secara historical selama ini pengelolaan tambak yang serampangan tidak memberikan hasil yang bagus. Artinya jangka pendek dia mendatangkan keuntungan, tapi jangka panjangnya tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, bahkan ditinggal. Sehingga ada suatu kebutuhan untuk melakukan bagaimana rehabilitasi bekas tambak ini supaya ekonomis kembali dan mangrove-nya bisa tumbuh. Next. Jadi kita melakukan rehabilitasi mangrove di bekas-bekas tambak itu untuk memulihkan lingkungan, memulihkan ekonomi petambak juga, ya, supaya hasilnya bisa jalan. Jadi bisa dikombinasikan, mengelola ikan, mengelola pariwisata dan seterusnya ke depan. Jadi kita cari bentuk-bentuk pengelolaan tambak yang bagus.
apalagi besok rencananya juga mau dicanangkan Kaltara ini sebagai the Green Industrial Park ya. Itu udah berapa kali saya maaf nih mendampingi Pak Luhut ke Washington DC kemarin. Beliau cerita terus tentang Green Industrial Park yang ada di Kalimantan Utara. Artinya ke depan provinsi ini menjadi tulang punggung kita mencapai full netting by 2030, mencapai nationally determined contribution kita, dan yang penting lagi saya yakin Kaltara menjadi backbone kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, maka energinya paling banyak dari sini, ya, hydropower dan seterusnya. Jadi adik-adik masa depannya cerah, ya. Oh ya, harus positif, optimis jadi bangsa Indonesia ya. Kita harus bisa lepas dari middle income trap tadi, dan kalian adalah generasi yang akan menyambut itu. Mulai sekarang belajarlah green industry, green energy dan sebagainya, termasuk green mangrove rehabilitation. Next. Ini contoh-contoh rehabilitasi bekas tambak yang dilakukan di sini. Jadi misalnya di sini kan kita tanam ini di tengah-tengah. Kalau dulu kan enggak, ditebangin semua tuh. Mangrove-nya habis. Nah, sekarang kita pulihkan. Jadi kita kombinasikan nanti supaya tadi mau udang, mau kepiting, macam-macam kan sumber pakannya dari mangrove juga. Tidak perlu kita lakukan yang pakan buatan dan seterusnya. Jadi dia betul-betul environmentally benign namanya ya. Next. Ini juga nanti saya kira penting bagi perguruan tinggi, bagaimana melakukan kajian perubahan faktor-faktor lingkungan setelah kita melakukan rehabilitasi mangrove, baik biotik, abiotiknya dan seterusnya. Next, penataan hidrologi juga penting karena tadi mangrove itu kan butuh air laut masuk juga kadang-kadang. Kalau kita tidak kita halangin, kita ini dia tidak masuk ya mangrove-nya juga tidak bagus dan tidak rusak. Terakhir, next. Ini, jadi aqua silviculture ini diharapkan juga di samping memperbaiki mangrove-nya, juga memperbaiki ekosistemnya dan melakukan remedial terhadap kondisi tanah mangrove-nya sendiri. Sehingga harapannya mangrove bisa tumbuh kembali, menghasilkan sumber ekonomi, juga menjadi bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati termasuk pengendalian perubahan iklim. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wamen atas materi yang disampaikan. Saya persilakan kepada mahasiswa dan juga tamu undangan yang hadir pada hari ini jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan beliau. Wah, sudah langsung ada nih Pak Wamen. Baik, mohon disebutkan Pak Wamen apakah mau ini atau dijawab saja supaya beliau ingat yang penting. Silakan Bapak disampaikan nama juga asal ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wamen, yang saya hormati Bapak Rektor dan para hadirin sekalian, kami memperkenalkan diri Kolonel David Wadan Lantamal Tarakan. Wilayah kerja kami Pak mulai dari Balikpapan, Banjarmasin sampai ke Nunukan Pak. Sambil saya juga ingin mempromot program kami Pak. Jadi tahun yang lalu kami sekolah mengambil bidang national security di salah satu negara Commonwealth Pak. Jadi kami juga melihat bagaimana negara yang berkembang itu dia juga membahas national security, kemudian mereka membreakdown bagaimana menentukan SDGs-nya Pak. Kemudian padahal ini negara berkembang Pak.
kemudian mereka menentukan bagaimana manpower-nya supaya meningkat, dia meningkatkan HDI, Human Development Index. Dan kami melihat di situ Pak, bahwa orang di luar negeri ingin Indonesia itu melaksanakan deforestasi agar global warming ini bisa dipertahankan. The largest forested country after Brazil adalah kita Pak. Jadi saya mendengar dulu waktu zaman Pak SBY kita sudah mulai memperkenalkan itu. Sekarang saya lihat memang implementasinya yang secara masif, kita planting mangrove massively ini ada di pemerintahan Pak Jokowi. Kami mau mempromot Pak. Jadi kami Bapak Kasal itu melaunching namanya KBN Pak. KBN itu adalah Kampung Bahari Nusantara. Jadi wilayah kerja kami di Kaltara ini Pak, mulai dari Nunukan sampai di Balikpapan itu harus setiap lanal, pangkalan itu mempunyai Kampung Bahari Nusantara. Antara lain di situ programnya adalah mangrove. Dan sudah kami laksanakan. Dan kami lihat memang program pemerintah pusat ini luar biasa Pak. Kami sudah terlibat pada saat yang pertama kunjungan Pak Jokowi menanam mangrove. Kemarin juga kami melaksanakan penanaman mangrove dengan Gubernur, dan ini benar-benar memang harus kita combine antara kita yang punya kemampuan angkatan laut dengan masyarakat, terutama saintifik ini Pak, para akademisi. Kalau kami memang punya alat, kami punya tenaga, tapi secara saintifik itu kami butuh teman-teman dari akademisi Pak. Jadi kami mempromot Pak, bahwa kami punya program itu dari para staf angkatan laut, ingin bekerja sama Pak. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kolonel David. Jadi saya pikir ini ya memang dari dulu kita ada program kerjasama untuk mengendalikan deforestasi dalam rangka mendukung program yang disebut dengan REDD+, ya. Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus. Waktu itu kita menandatangani letter of intent dengan pihak Norway dalam rangka Norway memberikan pembayaran kalau kita mampu mengurangi emisi dari pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Nah, letter of intent itu berlaku hampir 10 tahun. Seyogianya kita sudah memasuki fase yang disebut dengan result based payment, RBP. Makanya pada saat saya jadi wamen, saya mulai menagih itu. Ya, pada saat saya ketemu Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway di Madrid waktu COP yang ke-25 di Madrid, kebetulan saya head of delegation-nya waktu itu. Saya bilang, today we have to talk about your obligation to pay our emission reduction result. Lalu kita bicara menagih yang keberhasilan kita mengurangi emisi dari REDD Plus ini tahun 2016, pada saat itu terhitung 11 juta ton CO2 equivalent Pak. Jadi mereka harus membayar sebesar 56 juta dolar. Kita lakukan joint consultation group, kita sepakatin harga, jumlah bayar, kapan dia bayar sampai syarat-syaratnya. Cuma ya itu tadilah, berjalan waktu mulai kelihatan mangkir-mangkirnya Pak. Oh, macam-macam, harus syarat ini lagi, syarat ini, dan seterusnya. Sehingga yang harusnya dia membayar itu per Desember 2020 kemarin, tiba-tiba dia tidak bisa memenuhi. Sehingga akhirnya kita memutuskan letter of intent. Tapi kita juga punya RBP lainnya, misalnya dari GCF. Green Climate Funds, kita menerima 110 juta US dollar terhadap pengurangan emisi kita tahun 2014 sampai 2016. Jadi sebelum Norway malah. Ini sudah jalan kalau itu. Di Kaltim kita kerjasama dengan World Bank, dengan Forest and Carbon Partnership. Itu rencananya juga hampir 100 juta US dollar. Mulai tahun depan ini akan mulai proses pembayaran result based payment dan seterusnya. Nah, tadi terkait program KBN, saya kira ini sangat positif sekali ya. Kampung Bahari Nusantara
Karena tadi seperti yang saya sampaikan Bu, apa yang disampaikan Pak Kolonel David ini, di samping aspek pertahanan keamanan kita jaga lewat program mangrove ini juga aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup, dan beliau butuh scientific support. Saya kira ini sangat sangat penting ya. Jadi saya selalu bilang Pak Kolonel David bahwa menjaga hutan, menjaga mangrove bukan karena kita ditekan oleh negara lain, bukan karena kebutuhan negara lain, tetapi kebutuhan bangsa dan negara kita sendiri. Kalau hutan rusak, kalau banjir bandang macam-macam, yang menderita pasti rakyat kita dulu. Yang lain, negara lain paling ketawa-ketawa aja dia kan, paling dia masukkan beritanya, ini bagus, ini bencana di Indonesia, paling gitu doang gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menjaga alam hutan termasuk mangrove kita, bukan karena kita didesak oleh negara lain, tetapi itu karena kebutuhan negara kita sendiri. Menjaga lebih baik dari merehabilitasi. Kalau bahasa saya itu sering gitu. Kita jaga yang baik, kita kelola dengan baik, sambil kita rehabilitasi. Artinya apa? Memulihkan, merehabilitasi adalah suatu kewajiban, tetapi menjaga yang sudah itu adalah suatu keharusan. Ya, demikian. Terima kasih Pak Wamen. Baik, tadi rasanya dari sebelah sini ada lagi. Waduh, banyak sekali mahasiswa. Mungkin mbaknya yang di depan dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nanti tolong panitia dibantu. Ya silakan Mbak yang jilbabnya hitam, disebutkan nama, fakultasnya dan pertanyaannya kepada Pak Wamen. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahmadanatin Hidayah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Pertama-tama, saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya dulu terlebih dahulu tentang hutan mangrove ya. Bagi saya, hutan mangrove ini adalah hutan yang sangat penting karena di mana dalam hutan mangrove ini itu tadi sudah dijelaskan bahwa hutan mangrove ini juga memiliki manfaat bagi perguruan tinggi. Nah, tapi seperti yang kita ketahui tadi bahwa kata Bapak itu di hutan mangrove sekarang itu terjadi kegundulan. Bahkan kalau saya lihat hutan mangrove sekarang itu kayak gimana ya, kayak Gundul ya. ya kayak tak terurus gitu. Nah, di situ kalau kita jalan ke sana ya, kalau saya kan sering tuh jalan-jalan ke situ tuh. Di situ tuh kayak sampahnya banyak dan juga papannya itu sudah jabuk-jabuk dan juga di mana banyaknya sampah itu tentu mengganggu sangat habitat yang di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran kita itu sebagai mahasiswa itu, jangankan kita membahas di Kaltara, kita membahas dulu peran kita sebagai mahasiswa, karena di sini kan yang hadir ini adalah sebagian besar mahasiswa. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana peran kita itu sebagai mahasiswa dalam pemulihan mangrove ini sendiri, dan juga bagaimana cara kita sebagai mahasiswa membuat mangrove kita di Tarakan ini akan menjadi mangrove yang berkembang, yang sangat berkembang. Itu dari saya. Dan juga saya ingin menyampaikan sedikit aja Bu, bahwa betul yang kata Bapak yang di depan tadi, bahwa peran pemerintah pusat ini sekarang itu sangat luar biasa, karena di kemarin itu pas pemerintah pusat datang ke daerah Tarakan, dia datang ke kampung saya itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka melakukan reboisasi atau penanaman ulang mangrove di lahan pertambakan seperti itu. Itu yang saya lihat di kejadian nyata.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Hidayah ya, dari FKIP. Saya senang kalau orang FKIP nanya. Karena apa? Karena mahasiswa FKIP ini adalah calon pembelajar. Artinya yang jadi masalah di kita ini, di negara kita ini, mohon maaf saya katakan, adalah perubahan mindset. Ya. Nah, kadang-kadang menghasilkan orang-orang pendidikan ya, dunia pendidikan itu hanya menghasilkan orang yang punya aspek kognitif yang lebih besar gitu ya. Sementara aspek afektif dan psikomotoriknya dikurangi. Padahal harusnya kedua-duanya berimbang. Buat apa kita pintar menguasai yang segala sesuatu, tetapi aspek etika, aspek kesadaran dan lain-lain kurang. Nah, karena itu Pak Hidayah sebagai guru, calon guru ya ini ya, calon guru ya. Nanti saya pikir mahasiswa ini adalah agents of change di masyarakat kita. Makanya saya pikir mahasiswa itu jangan hanya menuntut aspek kognitif dari bangku kuliah saja, tapi bagaimana lewat organisasi kemahasiswaan tuh turun ikut nanam mangrove, membantu masyarakat di sana dan seterusnya. Betul yang dia sampaikan. Saya lihat banyak mangrove kita itu dipenuhin sampah-sampah. Tidak usahlah di Kaltara, di Muara Angke, di Jakarta tuh. Kalau lihat sampah semua. Tapi kita selalu blaming the games gitu ya. Artinya apa? Menyalahkan, oh ini aspek sampah dari laut Pak, terbawa laut. Terbawa ke Bali pun begitu kan. Sekarang nih zaman sampah nih di daerah Bali. Padahal kita jadi tuan rumah G20 tahun 2022 ini. Nah, artinya apa? Kesadaran kita itu sangat perlu kita bangun. Membuang sampah sembarangan. Badan-badan sungai, badan perairan kita anggap tempat sampah. Padahal ini perlu penyadaran. Nah, penyadaran ini mahasiswa FKIP ya saya kira perlu tadi menyeimbangkan dari aspek kognitif dengan afektif dan psikomotoriknya. Jadi hanya jangan menuntut ilmu teoritik itu ya Bu dosen ya, tapi juga keseimbangan etika, perilaku dan seterusnya harus kita kuatkan. Berbuat kadang-kadang kita menyuruh orang, tapi kita sendiri tidak mau berbuat, kan begitu. Jadi Mbak Hidayah saya kira menyentuh kita semua bahwa peran mahasiswa saya kira perlu di depan dalam hal tidak hanya menanam mangrove, tetapi tadi menjaga yang sudah ada. Artinya mendorong kesadaran semua pihak. Mari kita jaga mangrove kita, mari kita kelola mangrove kita. Bukan berarti kita tidak boleh macam-macam. Tadi mangrove tidak harus jadi tambak kan, jadi pusat ekowisata. Ini saya cerita yang selalu saya cerita di mana-mana ya. Saya pernah di Kuala Lumpur di Malaysia. Namanya nonton Club Clip. Pernah dengar nggak? Tangga kita sebelah itu. Saya ke Kuala Lumpur, kita sore-sore kita mau nonton Club Clip katanya. Saya bingung apa ini Club Clip. Jadi masuk tempat itu udah ratusan, 200-300 orang antri. Panjang ini ada apa dalam hati saya. Kita sampai beli karcis satu orang 40 ringgit. Seluruh kamera, handphone diambil. Tidak boleh dibawa. Lalu dijelaskan oleh pengelola, this is the only one in the world. The best in the world only happening here in Kuala Lumpur. Club Clip Attraction. Bingung saya kan. Jadi kita naik perahu. Perahu itu tidak boleh 3 orang penumpangnya. Tidak boleh lebih dari 3 orang. Jadi 4 dengan pelayung. Layunglah kita sore-sore itu. Sore-sore agak gelap sudah kan. Udah 5 menit saya bingung. Hey man, saya bilang dengan yang bawanya. Club Clip apa tuh? Club Clip apa? Wah inilah dia bilang. Dia nunjuk kunang-kunang itu yang di pohon pinggir itu. Ini Club Clip dia bilang. Ternyata kunang-kunang gitu. Lah di kita ada miliaran kunang-kunang itu di pinggir sungai. Enggak pernah kita jadikan itu ekowisata. Ya, kita anggap mainan aja itu kunang-kunang.
Malaysia kunang-kunang aja dia packaging begitu berat. Di mangrove itu, mangrove jadi duit 40 ringgit satu orang, coba. Sekarang 1 ringgit berapa? Bayar kita, biarpun kita sekarang itu kita dibodohin, kata kita gitu kan. Tetapi dia pintar mempackagingnya. Nah kita di mangrove juga bisa begitu, tidak mesti harus jadi tambak semua kan. Buat tempat wisata, buat dari pusat education dan seterusnya, scientific research dan sebagainya. Itu bisa jadi, sekarang kan apa namanya, ekoturism, scientific tourism itu kan lagi booming. Apalagi saya selalu mendorong forest healing activities. Hutan sebagai proses penyembuhan. Dengan COVID-19, kemarin di Jakarta Pak, Rektor, yang namanya waktu puncaknya COVID, orang nyari, biarpun punya duit banyak Pak, kalau nggak ada oksigennya nggak ada gunanya gitu. Lah sekarang di hutan bergratis oksigennya. Coba lihat orang yang hutannya masih bagus, nggak banyak COVID-nya. Nah, artinya forest healing itu kita kembali ke alam. Jadi saya memprediksi nih Pak Rektor, ke depan ini kita kalau kita jaga hutan, kita termasuk mangrove, kita bisa menjadi the leading players di dalam ecotourism. Back to nature, forest healing activity. Karena Singapura itu kan yang dia buat daya tariknya kan cuma artificial ya. Bangunan bagus-bagus macam-macam. Itu akan ditinggalkan orang. Percaya, ingat saya ngomong di sini. Akan ditinggal orang, orang akan kembali ke alam dengan kondisi yang seperti itu. Jadi Mbak Hidayah, jadi pendidik yang baik ya, gugahkan kesadaran sama teman-temannya sudah mulai berorganisasi, kalau bisa bersih-bersih mangrove tadi sampah, bersih-bersih sampah itu bukan untuk orang lain tapi kita merasa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, ikut nanam mangrove, kalau ada yang nebang mangrove berani ditegur gitu ya, apa gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Kita pending sebentar karena ada kehormatan nih Pak Wamen. Bapak Gubernur akan menyampaikan pertanyaan. Saya sapa Pak Gubernur. Terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Beliau mengikuti nih berarti kuliah umumnya. Saya kira Pak Gubernur tadi nggak ikut kuliah umum. Ternyata beliau menyaksikan sampai selesai nih Pak Wamen. Silakan Pak Gubernur disampaikan. Pak Wamen atas kuliah umumnya dan saya sangat tertarik apa yang disampaikan Pak Wamen tadi itu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke Pak Wamen bahwa tujuan mangrove kami di daerah ini dikurang 180.000 hektar. Itu yang bagus dan yang sedang. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa mangrove punya nilai ekonomis di Malaysia itu betul. Jadi kecenderungan masyarakat ini menebang mangrove ini manakala memang tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan dari kita yang bertanggung jawab. Saya bertugas di Polda Riau saat itu, saya sering menangkap arang yang dari Makau. Ini dibawa ke Malaysia, dijual di Jasira sebenarnya di Malaysia. Itu punya nilai ekonomis. Dan inilah yang harus kita edukasi ke masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan adanya inilah dari negara tetangga. Tapi syukur bahwa di Kaltara itu belum saya temukan masyarakat menebang untuk membuat arang dan dipakai untuk dijual ke Malaysia. Ini saya temukan hanya di Riau sama Kepri di daerah Pergalis waktu itu ataupun di Selat Panjang. Itu Pak Menteri, bahwa keinginan kami bersama Forkopimda, khususnya Lantamal, Polda dan BRM, ini akan membuat gerakan menanam mangrove. Jadi tambak-tambak ataupun bekas-bekas tambak yang tidak ada pohon mangrove itu akan kami bersama masyarakat melakukan penanaman. Dan ada beberapa pemilik tambak yang sudah siap dijadikan tambak contoh untuk ditanam mangrove. Karena kita tahu kalau mangrove dilihat dari udara,
luas tambak masyarakat ini paling kecil dilahirkan 1 pintu, Pak Wamen. Di tengahnya itu bisa kita tanami mangrove. Dan hasil penelitian bahwa yang di tempat di dekat mangrove dengan ditanam Wamen diberikan batas yang ada mangrove-nya, kemudian jarak dari mangrove 5 meter, kemudian 10 meter sampai 20 meter. Ini hasil udangnya lebih bagus, lebih besar adalah yang dekat mangrove, yang ada mangrove-nya. Itu hasil penelitian secara ilmiah itu, Pak Wamen. Jadi harapan kami supaya ada bantuan bibit dari Kementerian Bibit Mangrove untuk membantu kami di Kaltara, karena PAD kami sangat kecil, Pak Wamen. Jadi dalam kesempatan ini mohon bantuan Pak Wamen ke kementerian untuk bisa memberikan bantuan bibit. Insya Allah semua bantuan bibit yang kementerian berikan ke Kaltara akan tertanam semua di seluruh wilayah Kaltara. Pak Wamen yang bisa kami sampaikan, dan semoga harapan kami dari Perkebunan Kaltara bersama masyarakat, khususnya pemilik tambak, ingin melihat jika tidak di atas itu tambak-tambak sudah ditumbuhi oleh mangrove. Demikian Pak Wamen yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gub. Saya nggak sadar, ternyata Pak Gub ikut kuliah kita. Saya kira membuka aja tadi. Jadi pertama saya apresiasi bahwa di sini ternyata masih belum ada yang mengusahakan arang dari mangrove ya. Karena kalau memang kita lihat di daerah Sumatera itu memang faktor drivers dari deforestasi mangrove itu adalah untuk kegiatan arang. Dan yang menerima penjualan arangnya tetangga kita itu, Singapura, Malaysia. Katanya kalau bakar ikan dengan arang mangrove enak, gurih. Itu promosi yang berdagang di sana gitu. Sehingga memicu orang untuk terus menebang mangrove dalam rangka kayu bakar. Jadi sangat apresiatif. Ternyata di Kaltara belum ada, kata Pak Gub. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada, karena itu akan menjadi challenge besar. Kemudian yang kedua, saya apresiasi Pak Gub tentang gerakan penanaman mangrove yang melibatkan semua unsur, termasuk Forkompida, Lantamal ya, dan seterusnya, bahkan masyarakat. Dan tadi bahkan ada bekas-bekas tambak rakyat atau masyarakat yang siap untuk direhabilitasi. Kalau urusan bibit saya kira kita siapkan. Ini ada Kepala BPDAS bersama Badan Restorasi Gambut nanti Pak. Bisa, saya kira urusan bibit itu enggak masalah lah ya, kita siapkan, tinggal ditanam. Dan betul Pak Gubernur bahwa yang mau kita arahkan adalah bagaimana merekayasa ulang bekas-bekas tambak ini menjadi tadi silvofishery ya. Jadi kita tanam kembali mangrove di sekitar di tengahnya, nanti tambak-tambaknya bisa hidup kembali. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, sebetulnya pakan utama bagi udang kepiting itu sebetulnya kan dari vegetasi, dari macam-macamnya itu. Dan kajian ilmiah memang membuktikan beberapa daerah yang dikelola dengan baik antara tambak dan mangrove-nya, dijaga di tutupan mangrove-nya, maka hasilnya juga akan bagus. Jadi kita memulihkan hasil tambak sekaligus menciptakan vegetasi, merehabilitasi vegetasi. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Gubernur, dengan sudah dikeluarkannya peraturan Presiden 98 tahun 2011 tentang nilai ekonomi karbon, bisa juga ini kegiatan rehabilitasi mangrove segala macam ini bisa menjadi skema untuk mendapat insentif karbon gitu ya ke depan. Jadi peluang-peluang ini bisa kita kembangkan ke depan dengan adanya Perpres 98 2011. Jadi terima kasih Pak Gub. Jadi nanti saya kira urusan bibit enggak jadi masalah, nanti saya bicarakan juga dengan Kepala BRGM. Kalau memang sesuai kebutuhan kayak itu lumayan besar tadi, bisa kita penuhin di Kaltara ini. Demikian, terima kasih. Baik, kepada panitia, rondonnya sampai jam 4 ini seperti apa? Kalau di rondonnya
Tapi masih banyak nih, bagaimana Pak Wamen? Masih diberi Kata Pak kesempatan ya? Rektor tergantung saya sampai jam 5 katanya. Ini jam berapa ini? Ini jam 4 ya? Ya silakan satu dua lagi Baik, lah. kalau gitu kita pindah dulu ya ke sebelah sebentar. Pak Dekan Perikanan sepertinya mau bertanya. Silakan Pak Dekan Perikanan sebentar, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Dukisa PhD selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karena dekat Bismillahirrahmanirrahim. sekali nih Pak Wamen kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wamen, izin Pak, saya Rukisa dari Fakultas Perikanan. Dalam masalah mangrove ini memang seksi nih karena tiga departemen ini yang harus mengelola mangrove ini. Ya, jadi kehutanan itu mengurusi batangnya ke atas, batang ke bawah itu perikanan. Terus kadang-kadang juga ada pertanian yang masuk di situ. Jadi memang seksi, jadi digerogoti oleh 3 departemen. Nah, kebetulan kami dari Fakultas Perikanan, Pak Wamen, saya kira kita sepakat bahwa pemulihan mangrove ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kita sadar betul sebenarnya bahwa mangrove ini kalau kita, Pak Wamen sudah menyampaikan tadi dari sisi fungsi ekologisnya, dia sebenarnya kalau ada sektor perikanan itu mangrove, hampir 90% ikan di laut itu nursery-nya ada di mangrove. Jadi tempat dia bercinta, cari pasangan, bertelur, cari makan, pada saat dia anakan itu di mangrove. Jadi bisa saya dibayangkan kalau misalnya tempatnya, habitatnya itu hilang. Dan itu sudah terbukti ya. Kami di Kaltara ini Pak Wamen sudah banyak spesies-spesies yang tadinya tahun 90-an ya, itu masih banyak kita dapatkan. Hari ini kalaupun ada itu kecil-kecil. Itu sebenarnya indikator secara biologis bahwa peran mangrove itu dalam bagaimana mempertahankan diversifikasi produk perikanan itu memang nyata. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, memang awal ekspansi atau konversi mangrove menjadi tambak, ini awalnya sebenarnya malpraktek Pak. Kalau saya mau katakan ini malpraktek, karena itu tadinya ilegal sebenarnya. Karena dulu hutan-hutan mangrove di sini itu adalah areal Cipdiko, ada dulu perusahaan pulp yang ada di Juwata itu menjadi areal hutan produksinya. Nah, dalam perjalanan ternyata masyarakat ini lebih pintar karena dilihat ada peluang, kemudian dikombin dengan pengalaman yang ada di daerah lain, ya. Kemudian dia mencoba mengkonversi. Sayangnya sebenarnya regulasi terkait dengan bagaimana mempertahankan hutan mangrove 200 meter dari garis pantai itu sebenarnya sudah ada. Ada Kepres yang mengatur itu tahun 1980-an. Tahunnya saya tidak ngerti. Itu sebenarnya dipersyaratkan. Nah, tapi faktanya yang terjadi sekarang setelah, kalau Pak Wamen lihat dari flight, itu jangankan 200, 2 meter pun tidak ada. Kalau mau dihabisin semua. Nah, kenapa? Ini karena ketidaktahuan mereka. Nah, ternyata itu menjadi bom waktu. Nah, selama rentang waktu 10-20 tahun, hari ini itu menjadi bom waktu. Kenapa? Karena fungsi-fungsi ekologis yang disampaikan Pak Wamen tadi itu sebenarnya sudah nampak bahwa ternyata apa yang dilakukan 20 tahun yang lalu itu adalah jadi bom sekarang ini. Baru kita rasa bahwa ternyata fungsinya itu. Dari sisi psikologi, mangrove itu menyiapkan nutrisi, ya. Daunnya jatuh menjadi serasa. Itu makanan kepiting, makanan ikan. Nah, itu hilang semua. Nah, baru sekarang kita sadar. Nah, saran kami yang mau sampaikan Pak Wamen, ini kan sebenarnya yang masalah yang terkait dengan pengawasan sebenarnya. Regulasi ada, sayangnya itu kita tidak tepati. Coba lihat, tambak-tambak sekarang ini, itu kan sebenarnya di luar, sudah menyalahi aturan semua. Nah, yang paling parah sekarang, kemarin minggu lalu saya ada kawan dari Swiss, itu saya sudah pertemukan dengan Pak Gubernur, terkait dengan bagaimana produk perikanan ke depan. Ini juga sebenarnya jadi persoalan tersendiri, karena Uni Eropa sekarang itu sudah menerapkan namanya traceability product. Jadi udang, ikan yang dihasilkan dari lahan yang ilegal, lahan yang tidak bersertifikasi, lahan yang merusak lingkungan terutama mangrove itu akan di-ban, akan tidak diterima oleh buyer. Nah, informasi dari mereka tahun depan Jepang pun juga menerapkan hal yang sama. Sehingga saya kira ini perlu kita memang masif untuk menyampaikan ke masyarakat kita bahwa begitu pentingnya mangrove kita pelihara, ya. Karena
udang ini menjadi produk internasional yang tidak mungkin kalau kita panen bertonton kita bisa makan sendiri, harus diekspor. Nah sehingga saya kira Pak Wamen, pengawasan dan penerapan regulasinya saya kira itu yang paling penting untuk kita, bagaimana kita menyadarkan masyarakat, karena itu yang keliru, ya itu yang sekarang tidak agak longgar pengawasannya, sehingga masyarakat melakukan hal-hal yang salah, ya setelah dia sadar produksinya turun, dia baru mau kembali. Saya kira itu dari saya. Dan terakhir Pak Kolonel David terkait dengan Kampung Nusantara ya Pak Kolonel, kami dari Fakultas Perikanan selama ini sebenarnya sudah terjalin komunikasi yang bagus. Tiap tahun kami dari mahasiswa itu selalu ada penanam mangrove, termasuk pembersih-bersih pantai, dan itu menjadi agenda rutin dari kami. Pak Rektor itu sering mendampingi mahasiswa kami untuk bagaimana bersih-bersih pantai, karena ini juga jadi tanggung jawab kami yang kampusnya berada di daerah pesisir. Saya kira itu Pak Wamen, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukisa ya dari Perikanan ya. Iya betul. Jadi pengawasan saya sepakat memang perlu kita tingkatkan. Memang berdasarkan fungsinya mangrove ini kadang-kadang kita bagi Pak. Ada mangrove yang ada di areal penggunaan lain, itu biasanya ranahnya di Pemda dan mungkin KKP. Ya. Kemudian ada termasuk pertanian tadi Bapak katakan. Ada yang di kawasan hutan produksi termasuk konservasi itu di KLHK pengawasannya. Jadi memang perlu kita tingkatkan ke depan upaya-upaya pengawasan ini termasuk pemerintah daerah sebetulnya. Jadi sepanjang Undang-Undang 32 tahun 1999 tentang lingkungan hidup itu belum kita cabut, pemerintah daerah Pak Gubernur punya kewenangan. Nah, tentunya dia punya yang namanya penyidik lingkungan hidup ya, atau semacam penyidik lingkungan hidup. Jadi kalau ada kerusakan sebetulnya bisa dilakukan tindakan juga. Yang kedua memang betul bahwa Eropa ini kan semakin hari semakin ketat. Jadi dia memperlakukan due diligence, ada regulasi baru yang mau diperkenalkan tentang due diligence produk-produk dari kegiatan ilegal. Jadi tidak hanya sawit, tapi juga kakao, juga perikanan, ternakan dan sebagainya. Kalau dilakukan dari wilayah-wilayah ilegal, maka tidak akan diterima di Uni Eropa. 2-3 hari yang lalu ada wartawan dari Swiss menghubungi saya, minta komentar saya tentang itu. Saya tidak memberikan respon. Kenapa? Menurut saya Eropa juga tidak adil kadang-kadang ya. Mereka mempersyaratkan, kita sudah misalnya produk kayu dan turunannya kita punya perjanjian SPLK, Collective PPA namanya. Artinya antara Eropa dan Indonesia ada perjanjian. Tetapi maaf, Eropa juga beberapa negara Eropa menerima kayu ilegal dari Balkan, dari mana-mana. Jadi dia tidak fair. Kadang-kadang dalam hal melakukan kalau saya selalu bilang ini non-tariff barriers measures, ya, artinya menggunakan isu lingkungan, deforestasi dan sebagainya. Tetapi bukan begitu alasannya, tapi kita ke depan memang harus memperhatikan itu, karena kebanyakan negara sudah arahnya kan ke situ ya. Jadi kita harus antisipasi itu, makanya kegiatan-kegiatan misalnya tambak dengan ilegal dan macam-macamnya ini harus kita selesaikan supaya produknya terjamin nanti, karena akan ada traceability tadi, akan dicek dari mana sih asal produk ini, apakah dia dari kegiatan yang merambah hutan dan seterusnya, kan bakau misalnya, maka akan jadi mengalami kesulitan ke depan. Karena juga kesadaran konsumen Pak, di Eropa itu pada umumnya mulai tingkat awareness konsumennya sudah tinggi. Jadi mereka bilang, saya pernah jalan di Bonn sama teman saya orang sana, dia mau beli mentega aja dia cek dulu Pak, ada nggak sawitnya gitu unsurnya, sampai dibaca setiap produk itu, baru kalau nggak ada sawit baru dia beli. Nah itu kan artinya dia seorang konsumen gitu. Jadi sampai ke situ kesadarannya. Jadi kita juga memang harus waspada terhadap hal-hal begitu, karena
gerakan dengan non-tariff barriers ini juga semakin kencang terutama di Eropa. Memang pasarannya kan tidak besar juga sih sebetulnya Eropa. Kita masih bisa ngelempar ke Cina, ke India, kemana-mana. Tapi kalau dua negara besar-besar itu juga melakukan hal yang sama, ke depan kan kita bisa jadi masalah. Jadi saya sepakat dengan Bapak terkait itu, pengawasan harus dikuatkan. Tadi regulasi kan sudah ada. Saya kira Kepres 98 kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya Pak, Kepres 98 990 tentang itu, yang ngatur tentang itu kalau nggak salah saya. Tadi ya Bapak orang perikanan pasti tahu. Saya betul sekali bahwa mangrove yang bagus itu sebetulnya tempat spawning ground dari macam-macam ikan, baik yang di sekitar mangrove maupun yang di lautan. Maka betul kalau ada kajian saintifik Bapak membuktikan bahwa produktivitas perikanan di Kaltara ini menurun, itu punya korelasi positif dengan rusaknya mangrove. Saya yakin itu saintifik evidence yang sangat betul ya. Jadi menjaga mangrove, menjaga perikanan, menjaga ekonomi, menjaga kesejahteraan, dan menjaga lingkungan. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Wamen. Apa ini nggak terkait dengan ini Pak ya? Mohon maaf. Artinya kehutanan itu kan dipindahkan ya Pak ke provinsi. Artinya di kabupaten kota dinas kehutanan sudah tidak ada begitu Pak ya. Terkait dengan pengawasan ini kalau menurut Pak Wamen apa tidak ini ya? Kalau sekarang dinas lingkungan mungkin yang masih ada Pak ya di kabupaten kota. Ya kan karena kadang-kadang kita kan berpaku dengan istilah. Padahal saya selalu bilang yang namanya pemerintahan itu berarti dari pusat bahkan sampai desa itu disebut pemerintahan. Jadi harus satu lain sebetulnya. Gak boleh karena enggak ada nih dinasnya di tempat kami biarin gitu kan ya. Gak boleh begitu sebetulnya. Tanggung jawab itu tanggung jawab apa ya? Kongruen sebetulnya. Jadi kalau di desa di kabupaten kota enggak ada dinas kehutanan karena ditarik ke provinsi, bukan berarti kalau di hutan di wilayahnya dia biarin enggak. Kan tadi undang-undang 32 ada, undang-undang lingkungan hidup ada. Ya, jadi harus bisa bertindak juga. Jadi jangan kita mendikotomikan karena ini ditarik ke pusat, ini ditarik ke provinsi dan sebagainya. Karena tadi kalau kita rusak lingkungannya, yang merasakan dulu ya masyarakatnya di situ gitu. Orang kita sendiri di situ, bukan orang lain. Jadi pemerintah itu pemerintahan, yang namanya pemerintahan dari atas pusat sampai desa. Kalau pemerintah ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan tetapi kita satu napas ya. Jadi jangan karena nggak ada kewenangan, nggak ada dinas kami, biarin aja tuh provinsi ngurus misalnya. Bukan begitu menurut saya ya. Tadi kalau mangrove di kabupatennya rusak, yang rugi masyarakatnya sendiri. Semangatnya kan harus semangat bersama ya Pak Wamen iya. ya. Oke. Baik, mungkin saya Pak Wamen mohon maaf, sebelah sana kayaknya penasaran belum diberi kesempatan meskipun waktunya sudah habis, kita berikan kesempatan dulu. Silakan Mas ya. Syekh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mas ya, to the point Ya, pertanyaannya. sebelumnya yang saya hormati Pak Wamen, kemudian yang saya hormati Ayahanda Profesor Adri Paton MSc selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan, seluruh tamu undangan dan Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan. Sedikit Bu, perkenalkan saya Ainulian Syah Nurdin S, mahasiswa Fakultas Teknik, tepatnya jurusan Teknik Mesin, dan saya juga selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Pertanyaan saya Bu berkaitan dengan hal ini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Dekan dari Fakultas Teknik, salah satu idola saya juga di UBT ini, bahwasanya mangrove ini merupakan kalau dibahas hal yang seksi. Saking seksinya saya mahasiswa dari Fakultas Teknik pun tertarik untuk membahas ini. Jadi begitu mendapatkan undangan, saya sedikit langsung mencari referensi yang berkaitan dengan kuliah umum ini di internet dan sebagainya. Dan saya sedikit membaca satu artikel yang berjudul, artikel itu berisikan tentang bagaimana perusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa oknum, khususnya hari ini yang ada di Kalimantan Utara.
Kemudian di artikel itu dibahas bagaimana beberapa oknum mulai dari petambak yang melakukan penebangan mangrove secara berkala, kemudian juga beberapa masyarakat yang menggunakan pohon mangrove sebagai alat untuk pembangunan. Nah, kemudian di artikel itu dibahas bagaimana solusinya, salah satunya adalah memberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan dari pihak terkait. Nah, kemudian salah satu kendalanya adalah ketika akan diberi sanksi hukum, kita tidak punya yang namanya ahli hukum di situ. Artinya orang yang paham tentang mangrove. Pertanyaan saya adalah, apa tidak ada strategi lain untuk meminimalisir permasalahan tersebut? Kemudian yang kedua, apakah ahli yang paham terkait mangrove ini dan sebagainya sudah ada di Kaltara untuk hari ini atau belum? Itu sedikit pertanyaan saya. Dan kemudian sebelum saya tutup, kepada Pak Wamen dan sebagainya, kalau ada mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa di sini sudah tidak fokus dan sebagainya karena saya lihat ada yang ribut dan yang lainnya, saya mewakili mahasiswa minta maaf, saya rasa itu wajar karena logika tanpa logistik itu anarkis, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia diperhatikan. Waduh, ini yang terakhir ini yang saya senang. Logika tanpa logistik ya tadi ya. Adalah anarkis. Tapi kalau kita ingat pejuang-pejuang negara pejuang kita dulu mendirikan bangsa ini, dia nggak mikirin logistik, Dek. Ya. Dia memikirkan bagaimana Indonesia ini merdeka gitu ya. Dan diisi kemerdekaannya gitu dengan baik. Tapi ya itu urusan Pak Rektor, kalau urusan logistik, bukan urusan saya ya. Yang kedua, tadi ya memang kita kan cenderung penyelesaiannya lewat penegakan hukum. Saya berulang-ulang menyatakan sebetulnya negara yang maju itu sudah beralih dari command and control mechanism menjadi lebih kepada voluntary mechanism. Kesadaran, awareness. Jadi biarpun undang-undang aturan kita banyak, kalau nggak mau kita mentaati, bahkan harus ada aturannya dulu supaya ditaati, itu udah sebetulnya rejimnya agak negara berkembang, negara yang tertinggal. Makanya lewat adik-adik mahasiswa ini harusnya kita butuh kesadaran. Tadi contoh aja, buang sampah aja. Kita kan kadang-kadang karena lihat ada di Pak Wakil Wali Kota ini punya pasukan kuning, enak aja tuh buang sampah di jalan. Wah, nanti ada pasukan kuning yang ngumpulin. Kan itu suatu yang tidak berbasiskan kesadaran. Makanya tadi saya minta mahasiswa itu jangan aspek kognitifnya aja dikuatkan, tetapi afektif dan psikomotoriknya. Supaya kita ini punya etika. Kalau kita buang sampah sembarangan ke sungai kemana-mana, nanti dampaknya begini-begini, saya jangan deh. Kan begitu harusnya. Sama dengan urusan perusakan penebangan mangrove. Jadi kalaupun adik yang dari Fakultas Teknik Mesin ini ikut bersama-sama temannya melakukan kegiatan ya semacam penyadar tahuan dan sebagainya kepada orang-orang, bahwa bukan berarti kita nggak boleh ganggu mangrove sama sekali loh, maksud saya. Mangrove tadi harus kita kelola secara inklusif, yang tadi sustainable development yang inklusif. Kepentingan tambak bisa, tetapi juga harus mangrove di sekitarnya nggak boleh dirusak, harus dilakukan silvopasture yang betul, fishery yang betul, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kuncinya itu penyadaran. Ya, kita harus bergerak, tidak perlu harus ada aturannya, betul nggak Pak dari kepolisian, dari TNI? Kalau sedikit harus dibuat aturannya dulu supaya orang taat. Itu masih negara kategori belum berkembang. Tetapi kalau kita sadar dari masyarakatnya, jadi biarpun saya kemarin ingat bahwa ADC saya ke Glasgow ya, dia bingung Pak, dia polisi. Kok nggak ada polantas, kan dia dari lantas awalnya Pak. Di Glasgow nggak satu pun kelihatan polantas gitu sih di kota sebesar itu. Kenapa Pak Wamen? Saya bingung katanya, kok nggak ada polisi di jalan-jalan? Tahu kamu sebabnya? Berarti kesadaran hukum masyarakatnya udah tinggi. Biarpun nggak ada polisi, lampu merah itu nggak boleh dilanggar, nggak perlu harus tunggu polisi. Tapi sekali Anda melanggar,
mungkin 5 menit sudah datang polisi di situ. Nggak kelihatan polisinya. Nah kalau kita, jangankan ada polisi, polantas yang ada langsung, itu kan, betul nggak mahasiswa? Nggak pakai helm lagi kan? Padahal helm itu bukan aksesoris misalnya, bukan hanya untuk hiasan kepala. Kalau gantengnya nggak kelihatan, cantiknya nggak kelihatan, nggak usah pakai helm. Supaya kelihatan orang, padahal sekarang pakai masker, nggak kelihatan juga cantik dan gantengnya, betul nggak? Nah kalau kita pakai helm itu berarti untuk menjaga, memproteksi kepala kita. Sama dengan urusannya mangrove gitu. Kalau kita menjaga mangrove dan sebagainya dengan baik, kata Pak Dekan Perikanan tadi, maka produktivitas perikanan akan besar, akan berkelanjutan dan seterusnya. Jadi sekali lagi, biarpun adik ini dari teknik mesin, jangan menciptakan mesin yang merusak mangrove ya ke depan ya. Jadi bagaimana menciptakan mesin yang mengelola tambak dengan baik misalnya, itu yang dipikirkan ke depan ya. Saya kira gitu, makasih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Saya rasa kita sudah menginjak pukul 16, hampir 16.30. Pak Rektor, mungkin kita terpaksa harus sudahi. Satu hal yang saya tadi ingat sekali dari Pak Wamen yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita menjaga dan melestarikan hutan itu bukan untuk kepentingan internasional, tapi untuk kepentingan kita sebenarnya. Itu izinkan saya Pak Wamen untuk menyampaikan slogan yang disampaikan oleh Pak Presiden setiap iklan G20 ini juga saya dengar. Semoga ini juga menjadi pengingat kita. Recover together, recover stronger. Pulih bersama, bangkit perkasa. Lestarilah hutan Indonesia, dan mari bersama kita menurunkan emisi gas rumah kaca terutama di Indonesia. Terima kasih Pak Wamen atas kuliah umumnya yang luar biasa pada hari ini, juga partisipasi dari mahasiswa dan juga para undangan yang hadirin termasuk Pak Gubernur yang sudah berpartisipasi. Saya menyampaikan terima kasih Pak Rektor dan Pak Wamen atas kesempatan yang diberikan untuk mendampingi Pak Rektor dan Wamen. Hari ini luar biasa pengalamannya. Jika ada hal yang kurang berkenan saat saya menemani Pak Wamen dan Pak Rektor dalam kegiatan kuliah ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih kami ucapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama pemberian cindera mata oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama. Cek 1, 2, 3. Coba.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Alu Dohong, PhD. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang telah berkenan hadir melalui Zoom pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.